Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah film kisah nyata tentang seseorang yang mengembangkan sebuah aplikasi tetapi mendapat larangan dari pemerintah karena diduga melanggar undang-undang hak cipta. Namun ia terus memperjuangkan aplikasi tersebut karena menurutnya aplikasi yang dia buat bisa menjadi hal baik untuk negaranya. Kisah ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul Winnie yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat sebuah aplikasi yang bernama Winnie sudah banyak merugikan banyak pihak. Saat itu, banyak orang menggunakan aplikasi itu untuk keuntungan mereka sendiri seperti menonton film secara gratis. Suatu malam, kepolisian juga mulai melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara rinci seperti apa cara kerja aplikasi tersebut yang ternyata cara kerjanya menggunakan jenis jaringan peer-to-peer. Di saat yang sama, si pembuat aplikasi terus menyempurnakan softwarenya supaya fungsinya meningkat. Begitu juga pengelola dan pengguna aplikasi itu masih gencar menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Esok harinya, polisi mulai meluncurkan aksinya. Mereka menangkap para penjahat itu. Mereka mendatangi satu persatu pihak yang terlibat di dalamnya. Saat itu mereka menangkap Mashiro Ida. Meskipun berusaha melarikan diri dengan melompat keluar jendela, namun dengan sigap petugas keamanan menangkap Mashiro Ida. Di tempat lain, Kyohei Minami juga ditangkap karena sudah menggunakan Winnie untuk mengunggah dan mengunduh file secara ilegal. Di saat yang sama, Kaneko juga didatangi polisi. Kaneko yang baru bangun tidur langsung ditanyai komputer mana yang di dalam terdapat aplikasi Winnie. Seketika Kaneko menunjukkan komputer mana saja yang ia gunakan. Setelahnya, polisi langsung mengecek komputer tersebut. Akan tetapi, yang membuat mereka heran adalah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kecurigaan mereka malah hampir terbantah karena saat itu di komputer milik Kaneko hanya bisa mengunduh dan tidak bisa mengunggah. Keesokan harinya, berita penangkapan Ida dan Minami yang melanggar hak cipta sudah muncul. Saat itu, pengacara Dan yang sedang makan malam bersama juga mendengar berita itu langsung dari siaran televisi yang ada di sana. Tiba-tiba pengacara Dan malah ditawari untuk mengurusi kasus pelanggaran hak cipta tersebut karena ia dianggap handal menangani kejahatan di dunia maya. Meskipun demikian, pengacara Dan langsung menolak tawaran itu karena menurutnya tidak ada gunanya mengurus hal seperti itu. Kaneko yang sudah ditangkap sedang berada di ruang interogasi untuk dimintai keterangan tentang aplikasi Winnie. Tanpa ragu, Kaneko langsung memberitahu alasannya bahwa ia terinspirasi dari perangkat lunak Freenet. Meski demikian, penyidik terus memojokkan kalau tujuan Kaneko membuat aplikasi untuk memperluas pembajakan. Lalu datang seseorang yang meminta kepada Kaneko untuk menutup situs Winnie serta diminta untuk menulis dan menandatangani pernyataan bahwa Kaneko akan berhenti mengembangkan Winnie dan Kaneko akan segera dilepaskan dari penjara setelah membuat perjanjian tersebut. Di tempat lain, teman dari pengacara Dan terus meminta tolong untuk membantunya pada kasus ini. Kemudian pengacara Dan bersedia membantu jika pengembangnya ditangkap, meski hal itu mustahil terjadi. Lalu ia menceritakan kasus serupa di Amerika tentang kasus Napster dan perangkat lunak berbagi file lainnya, tetapi pengembangnya tidak ditangkap. Pengacara Dan pun beranggapan Winnie merupakan teknologi terdepan yang akan mengubah dunia suatu hari nanti. Kemudian Kaneko menandatangani serta menulis kembali perjanjian yang telah dibuat orang sebelumnya, yang berisi tentang Winnie akan dimanfaatkan oleh sejumlah besar orang. Beberapa di antara mereka akan melanggar undang-undang hak cipta untuk memperbanyak pembajakan di internet, yang menurut orang tersebut perjanjian ini bisa dirubah kapan saja. 6 bulan kemudian, di Departemen Kepolisian Timur Matsuyama, semua polisi sedang menyalin memo serah terima yang diperintahkan oleh atasan. Kemudian datang Pak Semba menegur saat mereka sedang menyalin memo tersebut. Beberapa orang keluar dari ruangan setelah selesai menyalin. Kemudian Pak Semba mendatangi satu orang yang tersisa di situ. Dengan sigap dia mengecek memo yang ternyata berisi tentang pemalsuan tanda terima. Dia juga memberitahu resiko dari perbuatan seperti itu.
Menurutnya, apabila memalsukan bisa memungkinkan untuk dipenjara selama 3 bulan atau paling lama 5 tahun. Polisi tersebut beralasan dengan melakukan hal ini, maka mereka dapat memperbaiki organisasi. Hari itu, Kaneko yang sedang bermain komputer, tiba-tiba didatangi oleh polisi yang membawa surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadapnya dengan alasan membantu dan bersekongkol dalam pembajakan. Di tempat lain, yaitu di kantor hukum Kitajiri, pengacara Dan dihubungi oleh temannya Okuda untuk melihat berita di televisi tentang penangkapan pengembang Winnie, yaitu Isamo Kaneko karena dicurigai membantu pembajakan. Saat itu temannya berharap pengacara Dan akan membela Kaneko. Setelah itu, pengacara Dan melakukan diskusi dengan 4 orang temannya membahas tentang 2 orang yang sebelumnya ditangkap pada 27 November tahun lalu akibat mengunggah film dan game secara ilegal. Selain itu, pengacara Dan juga membahas penggerebekan Kaneko tetapi tidak ditangkap karena tidak menemukan bukti. Saat sedang berdiskusi, para pengacara membuka kembali berkas penyelidikan tentang status Kaneko. Saat itu mereka menemukan kejanggalan yang mereka yakini kalau itu sebuah kesalahpahaman. Bagaimanapun saat itu polisi hanya menekankan tentang niatan Kaneko mengembangkan aplikasi yang menurut polisi bertujuan untuk memperbanyak pembajakan. Kenyataannya, Kaneko sendiri saat itu juga sering melakukan ajakan agar tidak mengunggah film atau game secara ilegal. Keesokan harinya, pengacara Dan mendapat telepon dari seseorang bernama Nakajima yang merupakan seorang programmer. Ia memberitahukan tentang para pengguna Tuchan yang menggalang dana untuk menutupi pembelaan hukum Kaneko. Ia meminta bantuan kepada pengacara Dan untuk membuka rekening atas nama pengacaranya supaya lebih aman. Setelahnya, pengacara Dan serta temannya Hayashi datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Kaneko. Ia memberitahukan tentang rencananya yang akan membentuk tim pembela. Selain itu, pengacara Dan juga berkata kalau ia sedang mencari tahu apa yang terjadi. Karenanya, ia meminta kepada Kaneko untuk tidak menandatangani apapun kecuali dirinya benar-benar puas. Suatu hari di pengadilan distrik Kyoto, Kaneko sedang diinterogasi. Saat itu, polisi sambil membawa berkas menanyakan kepada Kaneko tentang tujuan dibuatnya Winnie, yang mana dikatakan oleh penyidik sebelumnya bahwa Kaneko ingin memperbanyak pembajakan. Mendengar itu, Kaneko jelas menyangkalnya karena ia merasa tidak berkata seperti itu. Kala dirinya hanya menulis salinan seperti yang diperintahkan para petugas. Malam harinya di Departemen Kepolisian Gojo, Kaneko diminta untuk tanda tangan sebuah surat oleh seseorang. Namun setelah dibaca, isi perjanjian tersebut berisi tentang kebohongan yang sebetulnya akan merugikan dirinya. Awalnya Kaneko tidak mau menandatangani berkas itu, namun ia terpaksa menandatanganinya karena diiming-imingi agar mempermudah proses penyelidikan. Tak lama, pengacara Dan menerima telepon dari temannya. Ia diberitahu tentang Kaneko yang telah menandatangani pengakuan yang dapat merugikan Kaneko. Mengetahui itu, pengacara Dan menemui kembali Kaneko dalam penjara, lalu bertanya kenapa dirinya mau menandatangani perjanjian yang isinya tidak benar dan merugikan dirinya. Menurut Kaneko, isi pernyataan tersebut tidak bisa diubah karena sudah disetujui oleh dirinya, yang mana hal itu tidak akan membuat orang percaya. Pengacara Dan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ia meminta Kaneko untuk berjuang dan ia memberitahukan juga bahwa para relawan di Tuchan mengumpulkan uang untuk mendukung dirinya karena mereka semua percaya bahwa Kaneko tidak bersalah. Pengacara Dan menunjukkan buku tabungan yang berisi sumbangan dari orang-orang yang mendukungnya. Melihat itu, Kaneko sangat tersentuh. Ia melihat pesan-pesan yang orang-orang itu sampaikan melalui memo transfer. Di kantor kejaksaan saat itu sedang dilakukan penyelidikan terhadap Kaneko. Saat itu, jaksa meminta Kaneko untuk mengakui kesalahannya sehingga dirinya akan bebas dengan jaminan. Di waktu bersamaan, pengacara Dan melihat berita di televisi tentang bahaya dari Winnie yang bisa menghancurkan sistem hak cipta demokratis yang mana oleh masyarakat dianggap sebagai teroris. Kemudian, salah satu teman pengacara Dan menyarankan supaya pengacara Dan menemui jaksa untuk membicarakan persoalan Kaneko. Setelahnya, pengacara Dan menemui jaksa dan mulai membahas tentang penangkapan Kaneko. Para pengacara mencurigai pihak instansi pemerintahan sendiri yang menyebarkan foto Kaneko saat ia ditangkap.
Para pengacara juga membahas mengenai sebuah berkas yang ditandatangani Kaneko secara paksa. Mereka mendesak kalau ada pihak tertentu yang membuat Kaneko mau menandatangani pernyataan palsu seperti itu. Pengacara dan juga meminta supaya Kaneko dibebaskan dengan alasan pengembang tidak seharusnya ditangkap. Lalu jaksa meminta pengacara dan membawa barang bukti untuk membuat Kaneko tidak dinyatakan bersalah. Keesokan harinya, pengacara dan menemui Kaneko di dalam penjara lalu memberitahukan tentang penandatanganan yang dilakukan Kaneko bisa membuat dirinya dituntut bersalah. Namun pengacara dan akan membuat jaminan untuknya. Setelah itu, Kaneko meminta menggunakan komputer untuk menjelaskan tentang aplikasi Winnie yang masih memiliki sejumlah masalah. Salah satunya adalah sinkronisasi papan buletin. Kemudian di ruangannya, pengacara dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Kaneko menciptakan Winnie untuk tidak memperbanyak pembajakan. Namun sebaliknya dia menciptakan Winnie untuk melindungi hak penciptanya. Menurut pengacara dan, Kaneko tidak berniat melakukan pelanggaran hak cipta. Tak lama pengacara Hayashi menelpon dan memberitahukan bahwa Kaneko telah didakwa. Mengetahui itu, para pengacara melihat dakwaan terhadap Kaneko. Setelah itu, pengacara dan pergi ke penjara untuk membuat jaminan pembebasan Kaneko. Kemudian, pengacara dan bertemu hakim untuk melakukan negosiasi pembebasan terhadap Kaneko dengan memberikan jaminan tidak akan melarikan diri. Kemudian, pengacara dan menjemput Kaneko dengan 2 mobil untuk membuat skenario agar Kaneko tidak diwawancarai. Karena di luar sudah banyak media yang menunggu untuk melakukan wawancara. Kaneko-san! どうも。僕お通りになりますんで、金子さん、あっちの車乗ってくださいね。Setelah itu, Kaneko ditempatkan di sebuah hotel. Di sana Kaneko tidak diizinkan untuk memegang komputer. Awalnya, Kaneko merasa tidak terima ia tidak boleh mengakses komputer. Karena itu sama saja dengan ia berada di dalam penjara. Meski demikian, pengacara dan memberi penjelasan kalau mereka melakukan itu untuk mematuhi persyaratan pembebasan dirinya. Karena dikhawatirkan Kaneko akan membuat aplikasi lainnya. Kemudian, pengacara dan juga menunjukkan daftar orang yang dilarang Kaneko hubungi. Salah satunya adalah adiknya. Di kantor polisi saat itu, Pak Semba melihat sebuah berita pengakuan adanya suap di kantor polisi. Saat itu, ia sudah mulai khawatir atas peristiwa yang pernah ia saksikan dulu. Keesokan harinya, Kaneko sarapan bersama para pengacara. Saat itu, mereka semua merayakan kebebasan Kaneko, yang bahkan bisa dibilang Kaneko itu belum bebas dari penjara. Setelahnya, Kaneko pergi ke rumahnya. Ia mencari-cari sesuatu dan malah menemukan foto yang dulu pernah ia ambil. Hal ini membuat Kaneko rindu akan kebebasan. Di tempat lain, pengacara Dan dan keempat temannya bertemu dengan pengacara Akita untuk membantunya menangani kasus Kaneko. Saat itu, pengacara Akita merasa penangkapan Kaneko itu terlalu tergesa-gesa. Namun, hal itu salah satu celahnya karena pihak berkepentingan sampai harus menangkap Kaneko dengan cara seperti ini. Sehingga mereka hanya perlu waktu sampai para pihak itu hancur. 2 bulan kemudian, pengacara Dan bersama pengacara Akita melakukan diskusi lanjutan untuk menangani kasus Kaneko. Saat itu, mereka mengumpulkan kasus serupa dari luar negeri supaya bisa menemukan solusi. Saat itu, Kaneko juga datang dengan gembira karena ia baru saja mengambil foto matahari terbit. 最近散歩しながら写真撮ることにハマってるんです。あ、そうですか。雲の動きを計算して夕日が綺麗に出るポイントを探すんですけど。Usai diskusi, pengacara Dan mengajak Kaneko untuk makan bersama. Saat itu, pengacara Dan memberikan semangat kepada Kaneko dengan mengatakan kalau ia sedang mempertahankan dirinya untuk kasus hukum Kaneko, dan kemungkinan ia akan menempuh perjalanan sulit di pengadilan. Meski demikian, pengacara Dan ingin Kaneko terus mengembangkan software dan membuat Jepang menjadi lebih maju lagi. Suatu hari, sidang peradilan Winnie akan dimulai. Kaneko bersama pengacara Dan memasuki ruangan pengadilan yang di luar sudah ditunggu oleh para wartawan. Kemudian sidang dimulai dengan jaksa membacakan tuntutan untuk Kaneko, yang berisi tentang Kaneko membuat program file sharing Winnie di mana berfungsi mengirim dan menerima
yang mana program tersebut terus ditingkatkan di situs Winnie. Lalu pengacara Akita memberi pembelaan terhadap Kaneko. Ia meminta klarifikasi kepada jaksa apakah Winnie sendiri ilegal. Mendengar itu, jaksa tidak akan memberikan klarifikasi. Setelahnya, pengacara Akita mempertanyakan kembali, menurutnya jika pembuatan aplikasi dianggap ilegal, maka hal itu belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia dan tidak ada undang-undang yang disebutkan. Setelahnya, ia meminta penuntut untuk mengklarifikasi lagi. Namun jaksa tidak mau memberikan klarifikasi lagi. Karena itu, pengacara Akita melanjutkan kalimatnya bahwa seorang pengembang perangkat lunak telah ditangkap. Dan dunia sedang mengamati apakah tindakan pengembangnya dianggap ilegal. Dengan sikap jaksa yang tidak mau memberikan klarifikasi justru patut dipertanyakan. Karena tidak ada klarifikasi dari jaksa, maka hakim meminta Kaneko membacakan pembelaannya. Dalam pembelaannya, Kaneko menyebutkan bahwa pengembangan dan peluncuran Winnie adalah eksperimen teknologi. Dirinya tidak bermaksud membantu pelanggaran hak cipta. Dirinya beralasan mengembangkan Winnie karena menurutnya baik untuk Jepang, serta tidak berniat untuk menimbulkan masalah bagi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya merasa tidak bersalah. Setelah selesai di pengadilan, pengacara Dan kembali berkumpul di ruangannya untuk membahas masalah yang dihadapi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka teringat kalau komputer milik kepolisian pernah diretas sebelum penangkapan Kaneko, dan salah satu dari petugas kepolisian menggunakan Winnie. Mengetahui itu, pengacara Akita menanyakan hal yang terjadi saat 2 bulan sebelum penangkapan. Karena kebetulan waktu peretasan dan penangkapan beriringan serta mencurigai salah satu polisi yang menggeledah rumah Kaneko menyembunyikan sesuatu. Di suatu tempat di kantor kepolisian, Pak Semba sedang duduk bersama anak buahnya, Yamamoto, melihat berita di televisi terkait skandal dana gelap yang diungkap mantan polisi. Ia pun akhirnya mengakui dirinya pernah melakukan penggelapan itu. Kemudian di sidang kedua, pengadilan mendatangkan saksi yang memeriksa komputer yang disita dari rumah Kaneko. Ia juga menyusun laporan terperinci tentang video dan gambar di dalamnya. Dirinya juga menemukan data yang diunduh melalui Winnie yang ternyata adalah game dengan rating 10 bernama Bad Princess. Setelahnya pengacara Dan bertanya kepada saksi, namun pertanyaan tersebut dianggap keberatan oleh jaksa. 不当やと言われたら捜査についての質問ができなくなります。もう捜査についての尋問は打ち切ってください。ったく全部うやむやにしやがって。 Kemudian mereka melakukan diskusi kembali untuk menangani kasus Kaneko. Di tempat lain, Pak Semba menemui Matsuyama dan meminta diselidiki laporan polisi yang dikatakan omong kosong tidak ada bukti untuk memeriksa kebenaran tentang laporan tersebut. Kemudian di pengadilan sidang Kaneko dengan saksi Kitamura sebagai polisi Kyoto, ia memberikan kesaksian pada saat melakukan penangkapan pengguna Winnie. Mereka menggunakan alasan bahwa orang-orang organisasi hak cipta memberitahu bahwa mereka merasa terganggu dengan film dan musik yang dibagikan secara online. Kemudian pengacara Dan bertanya kepada Kitamura tentang orang pertama yang memberi perintah untuk melakukan penyelidikan. Kitamura pun memberitahu kalau orang tersebut adalah Komandan Tabata. Setelahnya, pengacara Dan bertanya alasan kenapa sebelumnya Kaneko berstatus sebagai seorang saksi saat penggeledahan dan bukan menjadi seorang tersangka. Pengacara juga menambahkan pertanyaannya, apakah memutuskan hal tersebut dalam rapat atau semacamnya. Saksi pun menjawab, saat Kaneko diinterogasi, ia pernah berkata ingin memperbanyak pembajakan untuk mengubah sistem hak cipta saat ini. Mendengar itu, Kaneko dan timnya menyadari persis kalau kesaksian seperti itu adalah palsu. Selesai persidangan, di luar ruangan Kaneko sudah ditunggu banyak media untuk mewawancarainya. Namun Kaneko tidak menanggapi dan memilih langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi. Tiba di suatu tempat, pengacara Dan meminta pengacara Akita untuk menangani kasus Kaneko. Kemudian Pak Akita langsung mengajak bertemu dengan Kaneko untuk menanyakan tentang interogasi yang dilakukan oleh Kitamura yang menyuruhnya menyalin sebuah tulisan perjanjian. Kemudian Kaneko menjelaskan bahwa dirinya diminta untuk menulis sebuah perjanjian yang menurutnya bisa dirubah nantinya. Saat itu Kitamura menyuruh Kaneko menyalin sebuah sampel tulisan meskipun saat itu Kaneko sudah menemukan sebuah kejanggalan. Tapi dia meyakinkan kalau Kaneko bisa memperbaikinya saat persidangan. Mengetahui hal itu, pengacara Dan memastikan kembali apakah Kaneko dipaksa menulis dan Kaneko pun mengiyakan peristiwa itu.
Selain itu, saat Pak Isaka menginterogasi dirinya, dia memilih diam dan tidak memberikan jawaban apapun. Pada saat persidangan berikutnya, saat sesi pertanyaan, pengacara Akita memulai dengan mencecar pertanyaan kepada Kitamura. Ia membahas perjanjian yang ditulis oleh Kaneko. Pengacara Akita mempertegas pertanyaannya, apakah Kitamura sudah mencari tahu tentang akibatnya terlebih dahulu dan permasalahan yang akan timbul berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Setelahnya, Kitamura memberitahu kalau dia tidak melakukan penelitian dan hal itu dilakukan oleh orang lain. Mendengar hal tersebut, pengacara Akita langsung menanyakan tentang surat perjanjian. Dia menanyakan terkait kesukarelaan Kaneko ketika menulis surat tersebut dan polisi Kitamura memberitahu bahwa Kaneko sendiri menulisnya setelah dirinya memberi sampel. Mengetahui hal itu, pengacara Akita menanyakan kembali sampel surat tersebut apakah masih ada. Namun ternyata sampel itu sudah tidak ada. Hal itu tidak menghalangi pengacara Akita terkait kata yang ganjil dalam perjanjian itu. Meski demikian, polisi Kitamura mengakui tidak pernah menulis kata seperti itu. Mendengar jawaban seperti itu menjadikan kesempatan bagi pengacara Akita untuk menyerang polisi Kitamura dengan barang bukti yang telah disiapkannya, yang mana membuat polisi Kitamura menjadi kewalahan. 11月27日以前に耳にしていたのではないですか。この調書を見たのも、そういう調べをしたというのも初めて知りました。質問してください。はい。Usai sidang berakhir, para pengacara dan Kaneko makan bersama untuk merayakan kemenangan saat itu. Pengacara Akita bertanya ke Kaneko tentang arti aplikasi Winnie. Lalu Kaneko menjawab aplikasi Winnie sebagai caranya untuk berekspresi. Suatu hari di ruangan asosiasi pengacara Ehime, Pak Semba mengeluhkan tentang biaya investigasi yang 99% masuk ke dana gelap menggunakan kwitansi palsu oleh petugas polisi. Ia juga mengetahui tentang banyak tuduhan tidak adil juga dilontarkan untuk menghasilkan uang. Untuk itu, ia meminta untuk segera memberantas kejahatan itu, karena sejak kejadian tersebut, masyarakat justru kehilangan kepercayaan kepada polisi. Merespon permasalahan itu, salah seorang pengacara meminta Pak Semba untuk mengatakannya ke dalam konferensi pers. Lalu Pak Semba mengiyakan respon tersebut. Pak Semba mengakui semua petugas polisi kecuali dirinya terlibat dengan dana gelap. Lalu pengacara meminta untuk melakukan konferensi pers pada tanggal 20. Selain itu, pengacara akan memberitahu media sehari sebelumnya tanpa nama dan topik dari Pak Semba. Demi keamanan, pengacara menyarankan Pak Semba untuk menginap di sebuah hotel dan berhati-hati agar polisi tidak mengetahui hal tersebut. Setelah itu, di ruangan pengacara dan para pengacara sedang membahas tentang berita yang ramai, yaitu sebuah artikel yang menyalahkan Winnie karena citra buruk yang disebabkan oleh virus, yang mana membuat Kaneko menjadi seorang penjahat. Meski demikian, Kaneko meminta untuk memperbaiki Winnie. Menurutnya, Winnie memiliki kerentanan, namun dirinya bisa memperbaiki hal itu. Bagaimanapun, Kaneko mempunyai niatan mulia dalam pengembangan aplikasi. Ia menciptakan Winnie untuk membuat Jepang menjadi tempat yang lebih baik. Setelah itu, ia meminta waktu kepada pengacara untuk memperbaikinya. Namun sayangnya, pengacara dan tidak memperbolehkannya karena belum memperoleh keputusan sidang. Tibalah saatnya Pak Semba melakukan konferensi pers. Ia menceritakan semua permasalahan yang ada di kepolisian serta banyak hal. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan investigasi, semuanya adalah fiktif, dan tidak ada pembayaran yang pernah diberikan kepada mereka yang membantu polisi. Bahkan perbuatan itu sudah dilakukan oleh polisi muda yang seharusnya mempunyai rasa keadilan. Pak Semba menyayangkan dengan polisi muda yang tidak seharusnya ikut dalam pengambilan pembuatan dana gelap. Di tempat lain, saat pengacara dan sedang makan, ia melihat berita tentang Winnie yang bisa mengungkap pembobolan dana gelap dalam kepolisian. Setelah itu, pengacara dan menemui Kaneko yang sedang melihat game yang dimainkan, yaitu Neko Flight tentang sebuah simulator penerbangan. Lalu Kaneko menjelaskan semua detail permainan tersebut. Kemudian, pengacara dan bertanya kepada temannya untuk meminta menunjukkan detail keahlian Kaneko di pengadilan selanjutnya. Pada persidangan berikutnya, Kaneko menjelaskan tentang game yang telah dikembangkannya lagi. Namun penjelasan dari Kaneko kurang memuaskan menurut pengacara dan, karena tidak sesuai seperti yang Kaneko jelaskan sebelumnya saat Kaneko mempraktekkan kepada pengacara dan.
Setelah menyelesaikan persidangan, Kaneko berbicara dengan pengacara Dan. Saat itu, ia menceritakan masa lalunya yang gemar membaca majalah luar angkasa sejak masih kecil. Saat itu, pengacara Dan memberikan sebuah ide untuk mewujudkan suatu hal yang diinginkan Kaneko. Namun Kaneko merasa tidak sanggup mewujudkannya karena ragu terhadap dirinya. Pada sebuah ruangan hotel, Pak Semba sedang melihat berita tentang kasus dana gelap. Tiba-tiba kacanya dilempar sebuah batu. Di lain tempat di kantor redaksi, salah satu pegawai menemukan data tentang daftar penerimaan kas investigasi yang diposting di Winnie, termasuk nama orang yang diduga membantu penyelidikan dan menerima uang. Data tersebut bisa membuktikan bahwa dana gelap yang dibicarakan oleh Pak Semba itu benar. Di tempat lain, pengacara Dan mengajari Kaneko untuk bisa menjawab pertanyaan sesederhana mungkin di pengadilan selanjutnya agar bisa meyakinkan jaksa. Kemudian dalam pengadilan selanjutnya, Kaneko menjelaskan seperti yang diberitahukan oleh pengacara Dan dengan sesederhana mungkin. Lalu Kaneko menjelaskan bahwa petugas Kitamura yang menulis tentang pelanggaran hak cipta dan mengubah kerangka hak cipta di internet. Lalu, di tempat ruangan pengacara Dan, salah satu pengacara membawa berita tentang bukti dana gelap yang diungkapkan Pak Semba sedang diedarkan. Kemudian Winnie mengungkapkan dana gelap polisi. Menurut teman pengacara Dan, Winnie berkontribusi dalam pelaporan pelanggaran Pak Semba. Kemudian di tempat berbeda, Kaneko menghubungi saudaranya untuk mengabarkan kondisinya, dan juga masalah yang sudah ditimbulkannya kini semuanya baik-baik saja. Lalu di tempat Pak Semba, saat ia sedang melihat berita, tiba-tiba dirinya mendapatkan sebuah telepon dari atasannya akibat ia mengadakan konferensi pers. Kemudian di persidangan selanjutnya, Kaneko membacakan surat yang diberikan oleh pengacara Dan, yang berisi tentang Winnie yang akan dihargai dalam jangka panjang serta bisa membuat kontribusi untuk masyarakat, dan masalah ini bisa diselesaikan secara teknis. Namun Kaneko kecewa karena tidak bisa mengembangkan aplikasi Winnie karena dianggap melanggar hak cipta. Hal yang sangat disesalkan sekali oleh Kaneko. Serta kemudian ia harus menghentikan pengembangan Winnie yang sudah berjalan lebih dari 2,5 tahun. Kemudian tiba hari sidang terakhir Kaneko. Kemudian dirinya diberi vonis oleh hakim dengan perkara nomor 2004 WA0276 yang berbunyi membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Terdakwa dihukum dengan denda sebesar 1,5 juta yen. Terdakwa menciptakan Winnie sebagai perangkat lunak berbagi file, dengan fungsi mengirim dan menerima dan terus menyempurnakan program tersebut dan terus menerbitkan, mendistribusikan di website Winnie. Kemudian pengacara Dan mengantar Kaneko ke bandara. Saat itu dia meminta maaf kepada Kaneko karena tidak bisa membantunya dan juga sulit untuk mengembalikan kehormatannya setelah dihukum. 7 tahun kemudian, Kaneko meninggal dunia. Pengacara Dan datang di pemakaman Isamo Kaneko, lalu dirinya dihampiri oleh adik perempuannya dari Kaneko. Adik perempuannya bercerita tentang sepanjang Kaneko belum meninggal, dia selalu menceritakan tentang pengacara Dan. Kemudian ia memberikan sebuah kacamata dari Kaneko untuk dijaga oleh pengacara Dan, yang menurutnya kacamata itu sebagai cara mewakili hidup Kaneko. Seperti itulah kisah tentang seseorang yang mengembangkan sebuah aplikasi tetapi mendapat larangan dari pemerintah karena diduga melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.